Ibu, ya teman-teman semuanya, salam dari Bandung. Perkenalkan nama saya Sylvia Sulaiman, saat ini saya berdomisili di Bandung, dan welcome untuk Women's Talk pada malam hari ini. Ya, hari ini format kita berbeda nih Bapak Ibu ya, jadi kita akan ngobrol, kalian akan melihat bagaimana saya akan ngobrol dengan dua teman saya mengenai sebuah peluang bisnis. Saya pun pengen tahu nih, apa sih bisnis yang mereka ceritain gitu ya. Tapi sebelum mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya semuanya dilancarkan. Ya, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Oke, teman-teman semua, bagi Anda yang nanti pada saat mendengarkan ngobrolan ibu-ibu nih gitu ya, obrolan kita bertiga, apabila ada pertanyaan, teman-teman boleh tulis di chat ya, nanti saya akan bacakan. Ya, jadi kita tidak ada raise hand, tapi kita akan bicaranya lewat chat. Ini saya lagi nungguin nih, teman saya udah datang belum? Mana ya? Halo. Halo Bu Ami. Halo Bu Silvi, Ya. apa Halo Bu Keisha. Halo. Hai Bu Silvi. Ya beginilah lagi nih nasibnya nasibnya berteman ala pandemi gitu ya, kita ketemuannya di Zoom. Seru. Ya betul. Ya, jadi gimana ya, udah pada makan kok ya tetap. Udah dong. Udah makan ya? Malam pastinya. Gimana kabarnya Bu Silvi? Ya, oke lah. Bu Sil, gimana Bu Keisha? makin seger nih kelihatan. Bu Sil seger banget. Seger ya? Ya habis mandi ya. Sih soalnya Bu. Nah, itu dia tuh. Nah, ngomong-ngomong kemarin si Bu Ami telepon saya itu cerita mau ada bisnis apa sih? Soalnya jujur ya, maksudnya ini kan pandemi udah 1,5 tahun, udah mau 2 tahun gitu ya. Sebenarnya udah agak bingung nih gitu, mau ngerjain apa gitu. Soalnya tadinya saya mau bisnis apa ya, jualan online atau bisnis jual makanan gitu, tapi kayaknya satu komplek ini yang jual makanan sama yang beli kayak banyak yang jual deh. Jadi udah agak bingung nih mau bisnisnya bisa. Semuanya udah pada kreatif semua ya, soalnya ya. Semua udah pada kreatif, Bu. Benar. Ya. Aduh, Bu Ami kasih tahu nggak ya, Bu Ami? Tahu jangan ya. Tapi kalau sama teman harus kasih tahu, Bu. Apalagi kalau kabar bagus ya kan. Harus. Jadi gimana? Bu Silvi, betul banget ya, lagi pandemi gini ya, nggak kerasa loh Bu, pandemi udah mau 2 tahun loh. Saya kan, ya Bu Silvi tahu sendiri, aku kan masih karyawan gitu ya. Kalau karyawan, kalau lagi pandemi gini, apalagi kemarin sempat ada PPKM, kadang disuruh kerja, kadang enggak gitu ya, otomatis ya gajinya ya dipotong. Tapi mau nggak mau ya udah tetap kerja gitu kan ya. Nah ingin pikir-pikir apa ya, cari peluang bisnis apa ya, kayaknya kan nggak mungkin gini terus gitu ya. Lama-lama tabungan habis gitu ya. Nah, harus cari peluang yang baru gitu kan. Nah, kemarin ini kebetulan buka itu ya, tapi maaf ya, aku duluan loh yang tahu infonya sebelum Bu Silvi ya, tapi nggak usah khawatir, kita sekarang mau cerita kok sama Bu Silvi ya. Ini loh, kemarin waktu ketemu Buka itu sempat cerita nih sama aku ya. Buka nanya, nih katanya, gimana nih selama PPKM gini ya, selama pandemi gini pemakaian internet gimana nih, tinggi nggak gitu ya. Terus aku bilang, ya jelas tinggi lah pemakaian internet gitu ya, zaman gini semua orang kan udah pakai internet gitu kan, ya sama aku juga kerja juga pakai internet gitu, ya kan, semua orang udah pakai, ya kita belanja dari rumah gitu ya, dari handphone gitu kan ya, anak-anak sekolah juga udah di rumah, terus orang-orang udah kerja juga bisa lewat Zoom di mana aja gitu ya, mereka bisa ketemuan gitu. Nah, aku lihat ini internet betul-betul sangat dibutuhkan, terutama buat diri aku gitu kan. Nah terus Bukai nanya lagi nih ya, katanya mau nggak sih kalau ngirit pengeluaran internet? Aku langsung tanya balik, emang ada ya? Emang bisa ya ngirit internet? Gimana caranya zaman gini bisa ngirit gitu kan ya? Nah lalu tapi yang paling aku bikin kaget, dia bilang gini loh, Bukai cerita gini, aku ditanya, mau nggak dapat duit dari internet? Wah itu yang bikin aku kaget, apa mungkin gitu ya? Bisa dapat duit dari internet. Nah, aku berpikir, wah ini bagus juga ya, zaman gini semua orang pakai internet ya. Aku lihat banyak banget gitu ya, semua ya, nggak cuma aku doang, teman-teman di kantor semua juga berinternetan ya. Aku lihat juga kontak WhatsApp aku banyak banget ya. Kalau dilihat ada 1.000 orang loh di kontak WhatsApp aku gitu loh. Ini berarti semua orang pakai internet. Aku kepikiran apa yang Bukai cerita gitu kan ya. Kebayang kalau semuanya aku bisa ajakin juga berbisnis, aku cerita gitu tentang ini, pasti mereka semua seneng gitu kan.
Nah, aku sebagai pengguna internet, tapi aku sempat berpikir gini juga, Bu Kay, gimana kan seringkali kalau kita lagi internetan, kadang-kadang mengalami yang namanya masalah ya, ada aja gitu kan ya, kadang ketemu yang namanya lemot gitu ya, tiba-tiba signalnya hilang, apalagi kalau cuaca hujan, bener ya? Kalau cuaca hujan udah deh lep sinyal gitu kan ya. Nah, terus aku bilang ya kadang-kadang kalau untuk mengatasi hal itu aku juga pakai SIM card-nya lebih dari satu gitu kan ya. Kadang-kadang aku juga punya handphone-nya juga dua. Betul banget kata Bu Kay, itu jadi boros. Ya aku tanpa sadar ya aku karena butuh ya nggak apa-apa lah gitu kan ya, rela ini keluar gitu kan, keluar uang gitu. Nah, terus aku bilang, Bu Kay, kalau kita pakai handphone itu kan kalau sering kali internetan terus lama-lama bikin lowback gitu ya. Nah, kemana-mana aku bawa-bawa yang namanya charger gitu ya. Terus kalau kita lagi ngafe gitu kan, di mana nih colokan gitu ya, maksudnya ibu-ibu gitu ya, nggak mau kehilangan. Iya betul. Nah, nggak mau kehilangan connecting internet gitu. Nah, terus kemana-mana pasti kita bawa-bawa power bank ya, biar kata berat gitu ya, segede gaban juga kita bawa, bener nggak? Nah, justru dengan hal ini Bu Kay kemarin cerita itu, aku langsung terkaget-kaget gitu dengan cerita dari Bu Kay. Nah, aku berpikir kayaknya ini saat yang tepat aku bagiin juga ke Bu Silvi. Betul nggak Bu Kay ya? Apa sih? Kalau punya berita bagus jangan disimpan sendiri, betul nggak? Iya, ini baru mau ngamuk nih sama si Bu Kay. Kenapa aku nggak diajak duluan? Tapi Bu Silvi, aku kan masih baru nih ya. Kalau Bu Kay kan udah lebih tahu lebih dulu. Kayaknya lebih enaknya Bu Kay yang cerita deh. Bu Kay aja deh yang cerita ke Bu Silvi. Gimana nih? Gimana? Yuk. Coba gimana? Jadi gini Bu Silvi ya. Ini kan yang tadi Bu Ami bilang, masalah-masalah yang sering kita alamin gitu ya. Kita apalagi yang kita tuh suka jalan, kita masih terus membutuhkan jaringan internet gitu kan. Nah, untuk semua masalah yang udah disebutin sama Bu Ami tadi, itu semuanya dilihat sama satu perusahaan. Mereka kemudian mencari ada solusinya untuk semua masalah tadi. Jadi ada perusahaan namanya Trend. Nah, dia tuh ngeluarin satu produk yang multifungsi untuk semua masalah yang tadi Bu Ami bilang. Jadi modem ya, dia ngeluarin itu modem yang multifungsi, Trend ini. Jadi selain sebagai modem, dia bisa kasih kita tuh koneksi internet lah kalau kita bepergian kemana aja. Selain sebagai modem, dia juga bisa jadi power bank. Itu kan canggih banget ya. Kita kalau kemana-mana, ya pokoknya masih ada inilah untuk backup kayak gitu. Terus ada juga aplikasi di dalam, sudah ada yang kalau kita suka traveling kan kita butuh banget ya aplikasi-aplikasi dalamnya itu. Nah, yang luar biasanya gini, modem ini dia nggak punya SIM card. Hah? Jadi pakai apa? Dia nggak ada SIM card, jadi dia kayak SIM cloud gitu. Nah, jadi kita tuh nggak masalah, kita pakai misalnya ya kalau sebelum pakai ini kan, kalau misalnya aku mau pergi ke satu tempat gitu, biasanya yang hilang sinyal tuh kenapa? Karena rupanya gini loh, provider SIM card kita itu beda sama yang menara pemancar itu loh, yang menara putih kita suka lihat itu. Jadi providernya beda, nggak temenan, jadi kita nggak dapat sinyal, udah habis gitu kan. Tapi kalau pakai modem ini, itu tuh nggak masalah. Kita lewat pemancar apapun, misalnya kan, saya pakai yang T gitu kan, kita mau lewat yang X, lewat yang I, kayak gitu, apapun providernya kita masih bisa dapat. Karena apa? Karena modem ini dia tuh punya kecanggihan yang dibilang tuh auto switch. Jadi dia secara otomatis dia pasti akan nangkep tuh jaringan internet yang 4G yang paling stabil dimanapun kita berada. Jadi memang benar-benar selama aku pakai ini ya, yang udah kangen lah namanya, blank spot kok nggak pernah datang lagi. Jadi jangan dikangenin Bu Kay. Udah gitu dia tuh nggak hanya bisa dipakai di Indonesia saja. Jadi kita semua provider itu kita bisa terhubung lah, kita bisa dapat koneksi internetnya. Selain Indonesia, dia juga kita mau bawa ke luar negeri bisa, karena udah ada 100 negara lebih gitu yang bekerja sama. Jadi maksudnya sorry. Jadi maksudnya kalau aku bawa modem ini, aku nggak usah beli ganti SIM card lagi kalau ke luar negeri gitu? Iya. Jadi misalnya ya, kalau misalnya Bu Sil mau ke katakanlah paling dekat Singapura lah ya, aku lagi ganti Singtel atau mau ke yang lebih jauh lagi Eropa gitu kan, biasanya kan kita suka mesti sewa modem ya. Itu kan cuma berapa hari juga. Betul. Itu kan boros banget. Nah, sekarang udah enggak lagi. Kalau misalnya kita bawa modem ini turun pesawat sampai di airportnya udah nyalain aja modemnya, udah kita dapatin semua
yang sesuai tentunya yang sudah negara-negara yang udah tercover sama tren ya, yang 100 negara lebih itu. Bisa kok kita lihat di situsnya ada kayak gitu. Iya, terus Canggih banget kan? Terus jadi dia itu sistemnya gini, dia itu bukan kompetitor ya, tapi dia itu sudah membeli kuota dalam jumlah besar dari semua provider yang tadi itu di Indonesia. Jadi bukan nyolong sinyal, tapi memang udah beli duluan gitu. Enggak, bener-bener enggak. Jadi memang canggih banget. Aduh, aku tuh kalau pakai ini udah nggak bisa nggak bawa lah pokoknya itu. Itu jadi dia bentuknya lengket dan gitu luar di biasanya rumah, ya, atau gimana? Biasanya ya, Bu Sil ya. Modem ini kalau kita pakai, misalnya Bu Sil punya beberapa perangkat gitu kan. Nah, bisa tuh terhubung sekaligus. Dia bisa sampai yang dia bagusnya ya 10 ya dianjurkan bisa lebih sih, tapi kalau mau dia kecepatannya itu bagus nggak pokoknya yang stabil lah, pakai sampai 10 perangkat sekaligus itu bisa terhubung langsung ya, dia kecepatannya nggak nurun. Kalau kita kan pakai yang aku punya ya, yang modem yang single operator itu, kita pakai tuh biasanya cuma sampai 3 atau enggak 5 device aja udah, aduh sabar-sabar menanti juga gitu koneksinya. Tapi kalau ini canggih, memang benar-benar, apalagi udah ada juga yang pakai ini, memang benar-benar bilang wah ini ajib banget seperti itu. Ya. Jadi canggih banget ini, betul. Bukai. Berarti maksudnya ada di Indonesia ya, Bukai ya? Ya, itu dia, betul. Bukai, maksudnya berarti kalau misalnya aku buat di rumah tuh kan kadang-kadang ada anak-anak pakai juga gitu kan, laptop gitu, itu bisa connect 10, maksudnya bisa pakai di rumah jadinya, maksudnya gitu? Bisa, cuma gini, ini kan memang dia kelebihannya dia ada teknologi auto switch-nya. Jadi yang otomatis dia tangkap sinyal 4G yang paling kuat gitu kan, kasih kita lah. Gitu. Bisa sih, misalnya kalau serumah bisa dipakai di rumah, cuman kalau pemakaiannya terus-terusan seperti itu ya bukan diperuntukkan untuk itu dulu ya, karena ini memang dia dari perusahaan kan dia udah survei 80% pengguna internet Indonesia itu adalah yang mobile. Jadi memang dia mengeluarkan rupanya yang pertama yang modem ini. Kalau untuk di rumahan itu nanti waktu itu udah bilang sih tahun depan pas peluncuran yang grand launching-nya. Jadi kalau ini bisa dipakai di rumah, misalnya Bu Silvi mau jalan sama anak-anak, biasanya kan garing tuh anak-anak kalau nggak ada koneksi internetnya udah beda aja gitu kan. Ya, betul. Nah, kita tuh di mobil mau 10 orang atau apa gitu, atau satu orang dia mau buka iPad kayak atau buka apa sambil kerja atau apa mau sambil jalan-jalan itu bisa diteterin sama 10 perangkat tuh bisa. Ini sekali-sekali, tapi kalau seterusnya juga ya kan ini ada juga apa sih dia sayang lah kayak gitu. Tidak menggantikan yang di rumah. Kenapa? Bukan tidak bisa, tapi kan kalau di rumah juga dia kan biasanya yang wifi rumah itu dia colok sudah terus sih ya. Colok terus dan ini Bu, dan biasanya kan dia paketnya udah sama TV kabel kan. Nah, modem ini nggak bisa begitu, dia cuma memberikan koneksi internet aja seperti itu. Dia sistemnya colok gitu atau baterai itu atau gimana? Baterai. Oh, baterai. Bisa berapa lama ya itu baterainya? Bukai. Nah, iya, kan bisa aman ya dibawa ke pesawat, coba Bukai cerita. Iya, benar. Jadi memang dia itu kita bisa pakai standby 18 jam untuk personal ya. Kalau kita catering ya pasti lebih kurang lagi itunya dia daya tahannya seperti itu baterainya. Tetapi kalau untuk kita pakai biasa dia itu 18 jam bisa. Udah gitu kan baterainya juga udah 5000 mAh dan udah lithium ion polimer. Itu kalau kita mau bawa masuk ke dalam pesawat tuh nggak apa-apa, bawa ya sama-sama bukan pakai, bawa. Itu udah aman banget lah. Kayak gitu. Kayak apa sih? Penasaran. Bi bawa nggak Bu Ami? Kayak apa sih penampakannya? Coba kasih lihat Bu Ami. Penampakannya nih. Kelihatan ya? Itu mah handphone atuh, Bu Ami. Makanya kenapa aku waktu diceritain Bukai langsung jatuh cinta, udah warnanya merah ya, warna favorit. Bentuknya beneran, Bu Silvi, mirip handphone loh. Tapi ya yang paling bagus ya Bu Silvi, di dalamnya tuh banyak aplikasi-aplikasi loh yang kita bisa pakai buat sehari-hari, Bu Silvi. Nih ya, aplikasinya tuh ya, apalagi nih kayak TripAdvisor ada tuh ya. Kan biasa kalau kita berpergian suka cari-cari hotel ya, resto gitu, tempat-tempat yang bagus-bagus dengan ya biasa kalau ibu-ibu carinya harga-harganya yang murah meriah gitu ya. Iya, nah ini ada cocok. Terus ada juga penerjemah. Nah, ini cocok buat kita ibu-ibu.
Kalau kita pergi ke luar negeri nih, contoh nih kalau belanja nggak usah lagi sistem kalkulator tunjukin, ya gitu ya, nggak usah. Sekarang tinggal ngomong, nanti kita pakai bahasa Inggris, nanti kita terjemahkan ke bahasa mau kemana nih kita, misalnya mau ke Thailand, mau ke Singapura bisa ya pakai bahasa Inggris, mau bahasa Jepang bebas gitu ya. Nah terus ada lagi nih, ada aplikasi kurs mata uang. Buat apa? Nah, buat lihat-lihat nih, kali aja mau tuker-tuker dolar ke, mau tuker yen ke, pengen tahu harganya sekarang berapa, ada. Terus ada lagi nih, aplikasi Maps. Kan biasa kalau pergi-pergi kita suka pakai Google Maps ya. Sekarang nggak usah repot-repot, di modem aja, jadi handphonenya bisa tetap dipakai. Asik banget. Iya. Nah, tapi yang paling menarik lagi Bu Silvi, ini yang mau saya cerita ya. Ini ada aplikasinya Carousel Advertising. Ini buat iklan-iklan ya. Nah, kalau kita punya bisnis nih, Bukai kan ceritanya kan nggak cuma tentang trennya aja, tapi ada aplikasi untuk kita kalau punya bisnis kita bisa daftarin nih ke sini loh, Bu Silvi. Yang paling menarik lagi apa? Gratis loh daftarnya, dipromosiin nanti sama PT Trend loh. Kalau punya bisnis misalnya, Bu Silvi tuh kan bisa suka bikin apa PO makanan tuh. Nah, nanti kalau dari kafenya tinggal kirim dari kafenya gitu bisa. Terus kalau enggak, kalau kita nih berkunjung nih ke kafenya Bu Silvi gitu ya, kita makan. Nah, kita yang jadi mitra Trend ya, cuman cukup nih nunjukin modem aja kita dapat diskon loh. Ini banyak loh Bu Silvi, kalau di Bandung tuh udah banyak, makanya kita jalan-jalan ayo ya kan, sekarang udah nggak PPKM lagi nih, kita jalan-jalan bawa modem Trendnya. Kita misalnya mau berkunjung mana ya, kalau di Bandung ada belanja di Blossom misalnya, atau ke Sate Taichan Senayan, ih enak banget, kita cuma tinggal nunjukin modem, kita dapat diskon. Kapan lagi coba ada kayak begini ya kan? Udah ada klinik juga loh Bu Ami, klinik sama iya ya, kalau kepribadian dokter gigi juga. Ya, nih kalau mau perawatan gigi tuh bisa. Kapan lagi dapat diskon? Nggak mungkin kan di tempat lain atau pakai modem lain kita dapat diskon, nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya kan? Nggak mungkin banget. Kita kan cewek-cewek modal diskon ya. Ya, modis. Ya, cewek modis salah ya. Tapi kita ini modis, tapi kita sekarang udah ada modas. Modem dahsyat. Wah, bagus nih. Jadi bentar. Jadi begini, maksudnya jadi Bu Ami sama Bu Kaisa sekarang berarti ngajakin aku kita jualan modem gitu ya. Jadi bawa modem itu kita tawarin ke orang, mau nggak beli modemnya, kayak gitu ya maksudnya. Gini loh Bu Sil. Bu Sil sama aku gitu kan, sama pengguna internet yang lain itu kan, kita coba ya. Misalnya nih ya, aku mau ajak Bu Sil nih, coba bayangin. Misalnya, katakanlah Telkomsel gitu kan. Kalau misalnya mereka awal mereka bikin perusahaannya itu, mereka ajak kita gabung dong gitu kan. Nah, kebayang nggak? Kita itu sekarang ini itu seperti apa kehidupan kita? Karena yang aku baca ya, itu tahun lalu Telkomsel aja itu pendapatannya 70 triliun ya. Itu kebayang nggak kalau kita ketika mereka awal bikin perusahaan, kita diajak gabung, pasti kan kita sudah happy ya, aduh luar biasa cuan-cuannya itu kan. Kebayang dong profit sharing-nya berapa persen dari 70 triliun itu kan, itu baru tahun loh. Cuma sayangnya gini loh, kita itu selama ini kita kan namanya kita butuh ya, mau nggak mau kita mesti beli internet. Kita cuma jadi pengguna aja terus seumur hidup, kita pasti akan bayar seperti itu ya. Karena apa? Kita butuh, kita nggak bisa lagi lepas dari jaringan internet. Kalau kita nggak ada jaringan internet itu 2 jam aja pasti mati gaya gitu kan. Nah, itu kan akan terus jadi pengeluaran kita seumur hidup, setiap bulan seterusnya. Kecuali kalau misalnya Bu Sil mau udah putusin, aku mau ini aja deh. SMS. Nggak mungkin balik lagi jadul. Aku mau meditasi, aku di hutan, aku udah nggak butuh lagi jaringan internet, ya monggo gitu. Tapi kan nggak mungkin gitu kan. Nah, selama ini tuh cuma jadi pengguna terus. Tetapi kita nggak pernah tuh misalnya di telepon, saya ya udah puluhan tahun, udah kalau mau hitung saya sama suami saya udah bisa 100 juta ya dari awal pakai internet. Tapi nggak pernah tuh setiap ada satu saat itu ya, yang dari perusahaannya itu, yang T itu terus dia telepon atau dia kasih lah SMS gitu. Selamat Bu Keise, karena Anda adalah pengguna setia, kami memberikan gratis sebulan internet. Wah, cihuy kalau kayak gitu kan. Tapi kan nggak pernah
sana. Malah yang ada Ya. ya, 2 minggu sebelum jatuh tempo pembayaran udah dikasih tahu, Bu Keise, sekian-sekian, jangan lupa tanggal sekian. Dalam hati, 2 minggu lagi, hello. Begitulah sehari aja udah langsung putus. Itu kan nyebelin banget ya. Nah, untung sekarang tuh aku udah sama tren. Artinya sekarang ya, dia juga nawarin kan kemitraan ya. Jadi memang sangat-sangat luar biasa. Kalau misalnya ini kita bayar-bayar terus, sekarang nggak lagi. Jadi pengeluaran rutin internetku yang harusnya dibayar seumur hidup, sekarang malah tahu nggak, jadi penghasilan tetap. Nah, ini pasti seumur hidup juga. Ini kan luar biasa kan, idenya jenius banget. Satu lagi, apalagi kita ya, ibu-ibu gitu, rumah tangga, menteri keuangan gitu ya. Satu lagi pos pengeluaran kita yang bisa kita hilangin, bahkan kita bisa ubah jadi pemasukan. Itu kan keren banget. Pasti suami-suami kita, waduh, luar biasa lah itu. Keren kan? Usil? Jadi maksudnya kemitraan sama si tren itu gimana, Bu? Maksudnya, Bu? Jadi maksudnya kita bayar berapa gitu? Itu maksudnya perusahaan teknologi gitu kita mitraan, gimana caranya bisa mau modal berapa, Bu? Aduh, saya mah kalau ratusan juta, miliaran mah yang nggak ada duit atau Bu Kay. Bu Sil, Nah, ya kalau misalnya Bu Sil diajak itu pasti kan mau ya. Nah, kalau kita itu pengusaha itu biasanya kan berpikir, waduh kita bayar berapa ya, kita mesti mendirikan apa yang namanya pemanjar-pemanjar itu, waduh nggak sanggup, aku juga nggak sanggup lah kalau kayak gitu. Cuma memang tren luar biasa, jadi dia itu udah kasih kemitraan dan kita tuh tinggal bermitra saja, semuanya sudah disediakan sama perusahaan. Jadi ini ya, kalau modalnya ya, kalau bilang modal, tren untuk yang pertama ini dia keluarin 2 sih produknya. Nah, ada produk yang tadi ya, yang kayak Bu Ami ya, itu modem yang udah Android, jadi kayak HP. Bu Ami tuh pertama kali ditunjukin tuh, dia bilang, itu HP baru ya? Enggak, ini modem, gitu kan. Nah, jadi itu ada 2 produk yang dikeluarin sama tren. Itu yang lokal sama yang global. Nah, masing-masing ini ada 2 pilihan ya. Tadi kan Bu Ami punya yang merah, punya yang kuning nih. Nah, untuk lokal itu hanya bisa digunakan Indonesia. Harga perdananya, catat ya Bu Sil, harga perdana itu 10 juta. Itu 10 juta. 10 juta rupiah. Terus? Ya, 10 juta rupiah itu sudah termasuk 3 juta rupiah, itu paket data internet untuk setahun loh, unlimited loh. Ini benar-benar unlimited ya. Jadi gini, semua kan ada FUP ya, kita beli paket juga di mana-mana tuh ada FUP ya. Artinya batas pemakaian wajar lah ya. Kalau udah tercapai biasanya kan kuotanya kita putus seperti itu kan. Udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu kan. Nah, kalau di sini di tren itu memang benar-benar unlimited. Jadi kuotanya itu hanya ketika FUP tercapai, dia kecepatannya saja yang disesuaikan, jadi 512. Tapi dengan kecepatan ini sebenarnya kita masih bisa loh Zoom-an, nonton drakor, YouTube, pokoknya masih banyak lah gitu. Nah, kalau yang paket yang biasa kita pakai itu kan udah nggak bisa ngapa-ngapain lah. Kita harus beli lagi atau kita tunggu lah seperti itu. Udah pokoknya wah luar biasa. Nah, kenapa 10 juta? Karena yang aku bilang tadi, ini kan harganya sudah bundling sama harga kemitraan. Dan kecanggihannya itu loh yang teknologi auto switch yang di modemnya gitu. Nah, tahun depan gimana? Tahun depan itu Bu Sil tinggal top up aja kuotanya 3 juta lagi untuk setahun lagi gitu. Lalu tahun depannya lagi 3 juta lagi kayak gitu. Nah, untuk yang global itu bisa dipakai selain Indonesia juga 100 negara lebih. Ada di situsnya ada sih www.trendglobal.co.id kayak gitu. Nah, untuk yang global ini harga perdananya itu 14 juta. 14 juta itu kita dapat apa? Ya dapat kuota 6 juta selama setahun ya, 6 juta paket internet selama setahun kita bisa pakai sama unlimited juga. Nah, jadi kalau mau keluar negeri ya kayak tadi itu, nggak perlu lagi beli-beli SIM card atau mau sewa modem yang jutaan itu. Nah, jadi kita itu jauh lebih murah sebenarnya kalau mau dipikir ya. Tahun depan misalnya Bu Silvi tinggal top up lagi kalau yang mau keluar negeri tahun depan 6 juta lagi. Kalau enggak juga ya nggak apa-apa, top up-nya yang lokal aja gitu. Nah, cuma begini nih, Bu Sil, aku mau ajak Bu Sil juga untuk mikir ya. Bu Sil kan pasti udah mau nanya nih, 3 juta sama 6 juta gitu kan, pasti mau nanya nih. Nah, sekarang gini, 3 juta ini kalau misalnya kita hitung ya, kita langganan 3 juta dibagi 12 bulan lah ya, kan setahun ya, berarti sebulannya itu anggap aja kita langganan internet di tren itu 250.000 per bulan.
Tetapi ingat nih, 250.000 ini untuk semua operator loh di Indonesia. Mungkin sekarang nih, Bu Sil masih langganan internet 100.000 yang di HP ya, atau 200, atau katakan 500.000 lah ya. Itu tapi kan itu cuma buat 1 sampai paling 3 provider yang bisa dipakai. Itu kan 500.000 misalnya kayak gitu untuk 3 provider. Tapi di Trend 250.000 itu untuk cover semua provider loh. Yang kalau 5 provider di Indonesia berarti 1 bulan tuh 50.000 kan per provider. Itu kan murah banget. Iya kan? Nah, coba kalau yang 6 juta yang tadi yang global ya, kita bagi 12 bulan, kalau kita memang sering bepergian ke luar negeri, itu kan cuma 500.000 per bulan. Iya kan? 500.000 per bulan kita dapat apa? Katakanlah 1.000 provider loh. Karena 100 negara itu kan punya banyak provider. Sama Indonesia, kayak gitu kan. Jadi mah murah banget. Jadi intinya gini loh, teknologi kita dapat, terus kita ditambah dengan hak kemitraannya. Kalau orang bilang kan master franchise kayak gitu. Ini kan murah banget ya. Master franchise harga 7 sampai 8 juta. Coba Bu Sil dapat di mana sih gini hari? Iya benar. Gitu. Ya kan? Aku juga sama. Betul. Sama seperti pemikiran Bu Kay. Waktu pertama kali Bu Kay cerita ini, aku pikir gila. Aku seorang karyawan mana punya uang segini gitu ya. Yeah. Tapi waktu aku pikir-pikir lagi, mau bisnis apa sekarang ini modalnya cuma 7 atau 8 juta gitu ya. Betul. Belum nanti harus pikirin tempatnya, karyawannya bagaimana, ya kan, pasarnya siapa gitu. Belum PPKM, Bu. Ya gitu kan, terus gimana nih ke depannya, apakah nanti panjang atau enggak? Kalau mau bisnis franchise juga nggak ada kayaknya yang cuma 7 atau 8 juta. Ini sekali seumur hidup loh Bu Sil. Enaknya itu 30. Gitu. Betul. Itu baru hak franchise-nya ya Bu Sil. Jatuh-jatuhnya tetap aja 300 juta. Iya, jadi berarti apalagi tadi kan Bu Kay udah cerita tuh ya, kalau kita selama ini cuma jadi investor ya, investor pengeluaran yang nggak pernah dapat hasil ya dari dari SIM card yang kita pakai gitu kan. Aku nggak mau kayak gitu. Lalu kita cuma jadi pengguna terus. Nah ini Bu Kay cerita ini aku rasa nih, wow betul-betul peluang yang bagus gitu. Aku nggak mau lewatin. Betul banget kata Bu Kay. Ini kita cuman tren inilah yang mengajak kita bermitra gitu ya, apalagi di bidang internet yang semua orang pakai, anak kecil, tua, muda gitu ya, semuanya pakai gitu kan, semuanya pada punya handphone gitu zaman sekarang. Nah jadi betul banget ya Bu Kay, ini aku menurut aku cerita Bu Kay itu betul-betul membuat peluang yang bagus dan membuat pikiran aku terbuka gitu. Jadi aku apalagi ini kan mau sampai baru, kapan gitu kan? Ini masih baru Bu Ami. Kapan sih Bu Kay waktu itu perusahaannya launching lupa lagi baru tahun ini Maret 7 Maret. Oh ya baru banget ya. Masih baru banget kan. Makanya kesempatan kita lah ini Bu Sil. Kesempatan banget loh. Untuk jadi berarti saya perlunya modalnya itu 10 juta atau 14 juta. Dari 10 juta 14 juta itu saya sudah dapat kuota. Jadi tahun depan saya cukup perpanjang 3 juta atau 6 juta gitu ya. Betul. Tapi Bu Sil sebetulnya kalau mau pikir-pikir itu kalau saya sih cuma bilang 7 sampai 8 juta ya, bukan 10 sampai 14. Karena apa? Yang 3 dan 6 juta itu sebetulnya itu bukan pengeluaran baru. Iya sih. Iya kan? Kita nggak pakai tren juga kita keluar kok segitu, ya kan? Tapi di tren dengan segitu kita kayak depositkan dulu gitu di awal, tapi menjalankan kemitraannya kita dapat semua itu. Cepat lagi dapatnya. Waktu pertama kali Bu Kay cerita juga tanya ke aku kan berapa pengeluaran internet aku. Aku kan bilang aku pakai 2 SIM card. Kalau ditotalin itu rata-rata aku hampir 300.000 loh Bu Silvi. Benar. Tanpa terasa kalau ditanya lagi udah kalau setahun berarti 3,6 ya. Betul 3,6. Udah pakai berapa lama? Bu Kay ngomong 20 gitu. 20 tahun. Wow, ada. Coba kalau dihitung-hitung kan berarti pengeluaran kita udah berapa tanpa terasa. Terus Bu Kay nanya lagi, besok-besok bayar lagi enggak? Masih pakai nggak? Ya masih pakai gitu kan, masa lepas dari internet nggak mungkin banget, yang ada nambah SIM card gitu kan. Nah jadi wah ini betul-betul yang peluang bagus toh Bu Sil. Jadi kita makanya mau cerita ke Bu Silvi ini hari ini, makanya jangan dilewatkan peluang ini loh. Iya. Nah, aku tanya itu, tapi itu ngomong-ngomong bayarnya bisa pakai kartu kredit nggak? Kan nyicil gitu maksudnya. Maklum Mama. Lo kok tahu aja sih? Aku juga waktu ikut sama nggak punya modal. Sama aku juga waktu itu ikut nggak punya modal loh. Bisa. Saya juga pakai kartu kredit. Saya juga pakai. Cuman tadinya kan pikir gini, ya udah pakai kartu kredit lah. Maksudnya ketika sudah melihat ini oke peluangnya bagus nih. Setahun pasti bisa lah gitu kan. Setahun bisa lah bayar gitu. Sebulan cicil gitu. Nggak taunya belum sampai 2 bulan udah kembali modal semuanya.
Kok bisa? Coba Oke, ceritain duitnya dari mana? Enggak, maksudnya duitnya masalahnya dari gini mana? loh. Selama ini kan kalau kita biasanya belanja, anggap mau beli tas, beli jam, ya beli handphone deh gitu kan. Kadang pakai kartu kredit dicicil mau. Masa demi Nah. bisnis nggak mau? Ya makanya, Ya kan? tapi Bu Ami, ini belum Ya. jelas maksudnya jadi Oh duitnya ya, dapat oke dari oke mana kita gitu. jelasin. Dapat duitnya Duitnya ya. dapat dari mana, Bu? Ya nih Nah. contoh ya. Kalau sudah Bray. duit kayak begini ya, catat Bu Sil, catat Iya, biar nggak lupa ya. Hahaha. Pasti nih kalau udah catat terus lihat lagi nggak bisa tidur tuh, pasti kayak Bu Enggak, Ami kalau tuh. Bu Kay, biasanya kalau Tahu duit aja. nggak nyatet, nempel Bu, nempel kalau duit. Oh gitu ya, mantap. Oke, Gimana? simak baik-baik. Oke, Yes. jadi dari perusahaan itu ada empat bonus sih yang ditawarin ya. Kalau yang pertama itu namanya bonus sponsor. Jadi kalau misalnya Bu Sil gabung, terus ngajak temen lagi, jadi perusahaan tren itu akan ngasih 10% dari harga produk yang diambil sama temennya Bu Sil. Kalau misalnya dia ambil yang model lokal, ya Bu Sil dapat 1 juta, kan? Ya karena harganya 10 juta, ya dapatnya 10%. Kalau yang global 1,4. Terus nanti Mendingan Bu saya Sil, ngajakin yang global dong, Bu. oh Dia bilang iyalah. Iya Kalau dong. orangnya lihat bisnisnya pasti ambil yang global. Ya. Iya. Rata-rata temen-temenku gitu kok. Ambil yang global karena apa? Oh, ini bisnisnya bagus banget. Apalagi internet kan, bukan produk yang lain kan. Nah, kayak gitu. Nah, kita Terus terima bonusnya itu setelah teman kita gabung. Cuma nggak sehari juga sih, karena biasanya terima bonus itu jam 12 tengah malam, lewat sedikit lah. Paling lama juga lewat 1 jam lah, kayak gitu. Jadi kita langsung kadang-kadang tengah malam bangun itu lihat, penasaran gitu kan, SMS, aduh terima bonus, kayak gitu, wah enak banget lah. Nah, kalau yang bonus ini, kita mau ajak orang berapapun gabung, ya nggak masalah. Pokoknya setiap kali mereka gabung, kita dapat 10, misalnya Bu Sil dapat 10% aja, gitu. Iya. Dari produknya. Karena kita kan banyak, Bu Sil, kita temennya kan banyak, kita cerita Iya, lah, nggak ada Nah. salahnya cerita ke banyak orang, benar nggak? Bener. Iya. Nah, terus itu bonus pertama kan. Bonus yang kedua nih ada nih, bonus namanya bonus pasangan. Kalau misalnya nih tiap kali Bu Sil ajak 2 orang 1 kiri 1 kanan nih. Nah, perusahaan akan langsung kasih yang namanya bonus pasangan itu. Kalau misalnya mitra yang di kiri atau teman-temannya Bu Sil yang di kiri sama yang di kanan itu sama-sama ambil yang global, maka otomatis tuh itu sudah ada di sistemnya, Bu Sil akan langsung mendapatkan 700.000 masuk ke akunnya di Tren, kayak gitu. Nah, level bonusnya ini nggak terbatas. Misalnya bonus pasangannya itu dia akan tunggu kiri dan kanan sampai terjadi lagi ada yang gabung temennya Bu Sil yang di sebelahnya. Jadi langsung dipasangin kayak gitu, bonus pasangannya langsung masuk. Jadi nggak ada yang ini deh, nggak ada yang expired kayak gitu. Jadi sangat-sangat fair. Lalu itu bonus yang berikutnya itu namanya bonus royalti. Kalau bonus royalti ini dia itu 10% juga. Nah, kalau misalnya temen yang Bu Sil ajak itu terus ngajak temennya lagi gitu kan, maka Bu Sil akan mendapatkan 10% dari bonus sponsor maupun bonus pasangan yang ia hasilkan, kayak gitu. Jadi ini tuh kayak ucapan terima kasih dari perusahaan karena Bu Sil sudah mempromosikan Modern Trend ini gitu. Nah, yang keempat ini nih Bu Sil, nih yang bikin Bu Ami nih kesemsem nih, yang keempat ini nih, namanya bonus residual. Ini bonus residual ini kayak ibaratnya kayak uang pensiun kita nanti, kayak gitu. Karena uang ini akan kita dapatkan ketika kita sudah nggak menjalankan ini juga kita tetap pasti bisa dapatkan. Jadi bonus residual ini itu dari setiap temen yang gabung sama Bu Sil akan dapetin itu Rp5.000 per bulan selama mereka langganan. Dihitungnya dari generasi pertama atau orang yang pertama kali Bu Sil sponsorin lah, seperti itu. Nah, generasi pertama tuh misalnya kayak gini, Bu Sil ajak aku kan, maka aku tuh jadi generasi pertamanya Bu Sil, terus aku ajak Bu Ami nih, Bu Ami generasi keduanya, lalu Bu Ami ajak temennya lagi, lah temennya Bu Ami jadi generasi ketiganya, begitu seterusnya pokoknya. Nah, ini yang luar biasanya tuh jadi nggak perlu seimbang kiri kanannya Bu Sil gitu loh. Mau di sebelah kirinya Bu Sil sudah 100 orang, kanannya cuma 1, tetap aja kehitung 100 tambah 1 kali 5.000. Selama mereka beranggaran ya Bu Sil masuk terus seperti itu. Coba itu ya. Sebelum aku tahu Tren, itu kan kita mesti bayar puluhan juta ke provider ya. Nah, semenjak di Tren sekarang kebalik dong, Bu Sil provider yang bayar aku gitu. Keren banget. Cocok banget loh. Nggak ada yang kayak gini ya, cuma di sini ya, bener nggak sih? Iya. Nah, cuma di Tren ini loh. Bu Ami, kalau aku lihat tadi gambar bulat-bulat gitu kan kayaknya
aku tuh dulu berapa tahun tuh ya sering banget tuh diajakin kayak MLM gitu, kayak gitu, ajak orang kanan, ajak orang kiri gitu. Ini kayak gitu juga apa gimana? Gimana ya? Cie, Kalau kena sekarang ini trauma. kalau kita dengar yang dengar yang bagus-bagus kan udah wajar ya. Biasa kita cerita ke orang-orang gitu ya. Ya, jadi kalau kata aku sih ya, kalau selama kita bisa cerita ke orang terus orang itu mau bergabung, ini kan cuma salah satu apa ya? Salah satu sistem yang diberikan sama perusahaan tren ya. Kita cuma jalanin aja. Yang penting adalah kita terbuka hati kita, terbuka pikiran kita tinggal lihat, kita pelajari. Yang penting kita tidak merugikan orang lain. Ya, you aja gitu, cerita aja ya. Biasa kan kalau ada tempat makan bagus kita cerita ke orang, ya kan? Kadang-kadang kalau misalnya ini Bu Sil, ada penawaran apa gitu ya, member get member itu kan sama aja gitu loh. Apa bedanya gitu kan? Mirip-mirip lah gitu. Pokoknya yang penting ada berita bagus, kita cerita aja kan nggak ada salahnya. Cerita kan nggak harus bayar, malah dibayar. Ya kan? Betul, Nah, gitu. Ini Nah, makanya jadi memang ya, benar kata Bu Ami ya. Nah, kalau aku juga awalnya gitu ngelihat, wah ini gimana nih, kayaknya sama gitu. Cuma setelah aku dapat penjelasan lebih lanjut lagi, aku tuh makin mengerti. Jadi makin tambah pengetahuan gitu. Oh ternyata ini cuma skema. Karena apa? Karena kan memang perusahaan itu luar biasa loh. Mereka mau ngajak kita untuk bermitra itu juga luar biasa, dan mereka itu menggunakan sistem network marketing. Nah, ternyata network marketing itu kayak MLM yang dibilang sama Bu Sil, itu termasuk di dalamnya itu. Jadi ada macam-macam. Nah, jadi ada yang namanya MLM, ada yang namanya franchise. Nah, tren tuh franchise, lebih ke situ. Lalu ada juga yang, kalau kita kan lihat ada investasi ya, kayak money game itu yang resikonya tinggi lah, kayak gitu. Nah, ini tuh lebih ke franchise system sebetulnya. Jadi aku tuh begitu seneng, karena apa? Ya aku juga punya ya yang bisnis MLM kayak gitu. Itu tuh menurutku ya beda banget, karena dari produknya aja udah beda. Itu pertama. Udah gitu kita itu kan harganya itu dia nggak beda dari kita yang dari pertama gabung sampai yang kapanpun dia mau gabung, itu nggak ada bedanya harganya. Biasanya kan kalau di maaf ya yang di bisnisku yang lain itu dia ada, kita bisa manipulasi lah, pokoknya harganya mau kita ada beda-bedanya seperti itu. Kita nggak bisa jadi stokis ya kan, Bu Kay? Nah, di sini nggak bisa jadi stokis gitu. Kalau mau bener, orang mau beli ya langsung ke perusahaan gitu. Bener, kita nggak bisa bener jadi banget. stokisnya. Bener banget. Harganya udah sama gitu ya. Nggak usah nyetok kita ya. Betul. Duitnya ini padahal nggak bisa stok ya, Bu ya. Enggak, gila Bu Kay mau stok berapa? Banyak banget kayaknya. Harganya berapa nih? Ayo berhitung lagi nih kalau mau jadi stokis ya kan? Iya, makanya. Wow. Iya. Tapi udah gitu gini ya, aku tuh tertarik karena dari bonusnya. Kalau biasanya kan yang bisnisku yang lama yang lain itu dia kan bonusnya tuh lihat poin-poin udah gitu, kalau kita bisa mencapai poin berapa baru kita diuangkan lah, kayak gitu kan. Kan capek juga ngejar poin kan, tutup poin kayak gitu kan. Kalau nggak capek ya kita mesti beli produk terus, beli produk karena kita belum butuh kayak gitu. Waduh, itu dan produknya juga dia konsumtif ya, habis kita beli kali ini kan cuma sekali beli seumur hidup kayak gitu. Apalagi bonusnya itu langsung rupiah kayak tadi kan, dia nggak poin-poin berapa kayak gitu, tapi memang langsung dikasih dalam bentuk rupiah. Nah itu sih sebetulnya yang menurutku ya ini memang bukan yang ditakutkan sama Bu Sil, tapi cuma Bu Sil gini loh, kita itu nggak harus takut sama yang namanya MLM, karena banyak juga kok yang bagus. Kalau mereka memang dari produk, lalu dari banyak ya hal-hal yang mendukung seperti itu. Nah, aku juga orangnya terlalu terbuka. Kalau misalnya melihat begini, oke, ini skema ya. Itu kan hanya kayak untuk mengatur dari perusahaan biar tahu nih yang sponsorin itu siapa, kayak gitu. Jadi ini kemana kayak gitu, yang terima tuh siapa. Jadi itu kayak memang harus teratur. Kalau enggak kan kita gimana? Coba bingung kacau. Mau bayarnya kayak gimana, bonus sponsor, royalti kayak gitu. Cuma pengaturan doang sih. Sebenarnya kita justru Bu Sil, kita beruntung loh kalau kita bisa bergabung di tren dengan jalannya networking. Kenapa? Karena benar nggak? Karena kalau misalnya perusahaan nggak memikirkan nih kita supaya kita dapat bonus, ya dia bisa aja kok jual langsung di toko gitu. Bisa aja kok saya rasa. Cuma saya melihat kemarin ini juga Bu Kay sempat cerita ada visi misi perusahaan bahwa bukan hanya dari produk ya yang membantu kita untuk internetan lancar ya, tapi kita itu di perusahaan itu mempunyai misi membuat kita jadi pebisnis loh. Itu yang saya pikir
wow ini luar biasa gitu. Bisa aja loh sebenarnya perusahaan simpan aja di toko kayak di mana, toko handphone kayak di mana, buka lapak kayak ya, benar nggak sih? Nah justru kita beruntung dengan cara inilah kita dapat peluang untuk mendapatkan income itu loh, penghasilan itu loh, Bu Silvi, benar nggak? Karena memang iya perusahaan ini memang dia, waktu aku baca juga aku benar-benar wah ini keren banget ya, dia mau supaya Indonesia itu, karena ini kan produk lokal ya, jadi Indonesia itu dia perusahaan mau supaya kesejahteraan orang Indonesia itu meningkat lah kayak gitu. Ini luar biasa loh. Jadi wah seneng banget lah, aku seneng banget lah. Ya biasanya kan selalu produk-produk luar yang dijalankan secara networking. Loh ini produk anak bangsa loh, kita perlu berbangga untuk itu. Benar banget. Nah itu loh Bu Silvi. Terus jadinya berarti modalnya tadi 10-14 juta. Terus cari terjangkau orang lah Bu Silvi, terjangkau. Cari orang 2 gitu, emang bisa berapa duit menghasilkannya, Bu Ami? Nah, kapan kayanya gitu? Ini ternyata loh ya. Kalau Bu Silvi punya temennya lebih dari 2 juga nggak masalah. Tapi kita itu nggak usah repot-repot cari banyak-banyak dulu ya. Kita cerita aja cukup kedua ya. Kita cerita, namanya cerita kan bebas sih sebenarnya, mau ke siapa aja yang kita temui kita cerita. Kita 2 aja dulu lah Bu Silvia. Seperti kita nih, seperti Bu Keisha cerita ke saya dan sekarang cerita ke Bu Silvia kan. Cukup dua orang aja yang terdekat. Nah, kita kan temenan nih, sobat nih ya. Nah, kalau ada kabar bagus kita ceritain ya. Artinya kita memberikan solusi. Memberikan solusi nih kepada dia gitu kan, supaya berinternet lancar dan jangan jadi investor pengeluaran terus gitu kan. Nah, dari 2 itu, nah seperti Bu Kay nih, saya dan Bu Silvi misalnya nanti bergabung, nah Bu Kay itu akan membantu kita loh ya, mengajari kita ya supaya kita juga menduplikasi nih cara-cara yang sudah dijalankan oleh Bu Keisha gitu kan. Nah, ini kita cukup duplikasi saja. Nanti kita cerita lagi ke 2 orang, Bu Silvi cerita lagi ke 2 orang. Nah, terus selanjutnya 2 ke 2. Nah, ini makanya disebut ada istilah the power of 2 karena 2 itu ternyata dahsyat kalau secara bersama-sama menjalankannya itu akan jadi dahsyat ya. Kita akan punya yang namanya potensi. Tadi kan Bu Keisha cerita ada bonus-bonus pasangan. Lah kalau 2 itu berarti berpasangan ya, kiri kanan ada pasangannya. Tanpa disadari itu loh Bu Silvi, kita itu bisa mendapatkan keuntungan ya, kalau misalnya kita cerita dua selama 1 tahun aja ya, setiap bulan cerita ke 2 orang, terus cerita lagi gitu kan. Nah itu tanpa disadari. Tadi kan ada bonus pasangan yang diceritakan Bu Keisha, 1 pasang itu kalau kita bergabung global kita dapat 700.000. Kebayang tuh ya kalau misalnya ternyata di kiri kanan kita ada 4.000 orang. Itu kita bonus pasangannya bisa sampai 2,8 M, Bu Silvi. Kalau menurut hitung-hitungan ya. Tapi udahlah, kita nggak usah jauh-jauh deh. Kita anggap deh berhasilnya cuma 10% aja lah. Kita kan ibu-ibu mah anggap aja lambat lah gitu ya menjalankannya gitu. Nah kita tapi masih punya potensi untuk mendapatkan keuntungan bonus pasangan aja bisa sampai 280 juta loh Bu Silvi. Tapi kembali lagi itu duit ya, duit bukan poin ya. Pulsa ya. 280 juta Bu Sil, modalnya berapa tadi Bu Ami? Modalnya nah, ya, Bu, modalnya ya? Terjangkau kan? Nah, gitu kan modalnya setahun doang, potensinya. Nah, itu jadi menurut saya ini wow, ini betul-betul layak untuk kita kerjakan dan layak untuk kita ceritakan. Anggapnya cerita lagi deh, nggak cuma kedua gitu ya. Tadi kan Bu Keisha juga cerita ada potensi kita dapat dari generasi-generasi yang ada di bawah kita itu 5.000. Kecil sih ya, 5.000. Kecil iya Bu. Kecil loh ya. Nah, 5.000 nih, kalau saya kerja di tempat kerja saya ya, itu kan ada parkir tuh ya. 5.000 kecil, tapi kalau udah ditotalin sehari itu bisa berapa puluh juta loh, bis itu sehari loh. Uang parkir itu bayangin, berarti berapa banyak kendaraan yang masuk ke dalam tempat kita gitu kan. Nah, bayangkan kalau ini juga sama, kita cukup cerita, anggap deh nambah deh ke 5 orang gitu ya. Kalau kita terus rutin nih ya, tergantung lagi ceritanya mau cepat mau lambat ya bebas, gimana Bu Silvi. Mau diceritanya dalam waktu 1 tahun, mau ceritanya ke 10 generasi, terserah bebas ya. Nah ini juga sama, kita akan dapat potensi passive income. Ya potensi passive income. Artinya kalau passive income itu kita akan dapat duit tanpa kita harus kerja. Ya, duitnya datang sendiri. Karena kan
tadi kan Bu Kesi sudah cerita, setahun itu kita akan dapat kuota internet ya kan? Orang yang bergabung itu dapat jatah kuota internet selama 1 tahun. Nah, kalau di bawah mitra kita banyak banget yang bergabung nih ya, itu kita dapat dari masing-masing 5.000 setiap bulan. Bayangkan dibayar ya kan? dibayar sama provider loh. Iya, biasa kita yang bayar, sekarang mereka yang bayar kita. Nah, ini asiknya ya kan. Nah, itu bisa jadi penghasilan tambahan kita setiap bulan itu Bu Silvi yang aku mau cerita. Sampai Bu, yang saya lihat nolnya banyak banget Bu. Ya, anggap aja kata aku juga udah jangan jauh-jauh. Mobil parkir 5.000 ya, 1 hari kalau dihitung berapa? Ya ini sama aja seperti kuota internet. Semua orang pakai ya 5.000 dari 1 orang. Bayangkan berapa banyak coba. Ya, jangan dibayangin sekarang, tinggal pikirin bergabungnya kapan. Nah, itu. Nah, jadi nggak berarti gini nih, saya nangkepnya gini. Jadi berarti saya ulang lagi nih, maaf ya biar nggak lemot. Ya. 10 juta, 14 juta, saya gabung, saya habis itu potensinya begini lah, duitnya banyak lah ya intinya gitu ya. Tapi saya masih bingung gitu cara jalaninnya gimana Bu. Maksudnya saya bingung mulainya bagaimana itu. Nah, aku juga kan masih baru ya. Awal-awal Bu Kesi banyak sekali ngajarin aku ya. Aku waktu bergabung itu aku cuma nempel terus sama Bu Kesi. Ya, aku sering bertanya ya, kayaknya jadi pacarnya nih sama Bu Kesi ya, karena setiap hari tanya by WA, Bu ini gimana nih caranya, aku pengen jalanin bisnisnya serius nih, gimana cara belajarnya? Bu Kesi bilang waktu kita bergabung itu kan dikasih buku tuh ya. Nah, aku belajar dari buku itu, aku baca ya. Kata Bu Kesi, temennya Ami kan banyak Bu, di handphone banyak banget. Ya tulis aja deh katanya, cari kertas ya ditulis ya, katanya jangan diapalin. Ngapalin 1.000 orang mah pusing gitu ya. Tulis ya di kertas biar inget nih hari ini mau cerita ke siapa gitu kan. Nah, aku ikutin aja apa yang diminta Bu Kesi, aku cerita. Nanti Bu Kesi ajarin aku cara ngundang gitu ya, ketemuan seperti kita ini. Ya kan, nanti biarlah Bu Kesi aja yang cerita. Aku kan masih baru, nggak bisa. Jadi ya udah aku serahin semua ke Bu Kesi gitu. Aku percaya karena Bu Kesi yang menceritakan peluang bisnis ini, aku percaya sama Bu Kesi. 100% aku percaya gitu. Jadi ya udah aku ikutin Bu Kesi kemana, ke kiri, ke kanan, aku ikutin aja terus. Pokoknya itu aja, simple kok. Nggak susah-susah Bu Sil. Ya sekarang juga sama Bu Sil, tinggal ikutin cara kita. Itu aja. Jadi berarti asik juga ya. Jadi kita temenan jadi bisa teleponan tiap hari ya ngomongin bisnis ya. Betul. Daripada ngegosipin drakor ya kan, Vincenzo apa yang mending ini digosipin ya kan. Gimana besok mau cerita ke siapa? Nah, kan itu lebih asik. Nah, gitu. Bu Sil gini loh Bu Sil. Kita kan sekarang ini memang masih usia produktif, benar nggak? Tapi sampai kapan? Kan ada dong masanya kita itu nggak bisa lagi bekerja lah ya. Ada masanya kita tuh mesti pensiun. Tapi kan pengeluaran kita itu kemungkinan besar bertambah setelah kita pensiun. Kalau aku sih ya nggak mau jadi beban lah sama orang lain gitu, sama keluarga gitu. Aku tuh sadar ya, begitu menerima pernyataan dari ini si Opa Warren Buffett, dia kan orang keempat terkaya di dunia ya. Kata-katanya begini. Jika Anda tidak menemukan cara untuk menghasilkan uang saat Anda tidur, Anda akan bekerja sampai, mohon maaf nih ya, Anda meninggal. Seperti itu. Itu kan tersinggung saya. Banget ya. Sama. Aku juga sama. Bener kan? Nah, saya tuh nggak mau lah terus-menerus kerja gitu baru dapat uang, kerja baru dapat uang. Saya tuh berpikir setahun 2 tahun ke depan, saya itu mau santai-santai, saya mau bikin apa yang saya pengen kerjain, tetapi saya mau uang tuh terus mengalir ke rekening saya. Bisa nggak? Bisa. Ketika kita punya yang namanya penghasilan pasif, yang tadi yang dibilang sama Bu Ami itu, yang residual itu bisa kita dapatkan. Karena itu ya aku ngerjain ini itu kan tren memungkinkan lah supaya bisa mewujudkan keinginanku itu. Ntar kan kalau misalnya dua atau berapa tahun lagi gitu kan tinggal ngajak nih ya Bu Ami, Bu Sil, yuk teman saya dong, kita ngopi-ngopi di Singapura gitu. Ntar langsung balik lagi. Jawa gitu. Kayak banget ya kayak gitu. Enggak lah. Paling tidak kan kalau kita dapat passive income yang luar biasa dengan potensi yang tadi itu kan, kita tuh kalau mau bantu orang kan nggak usah mikir lagi gitu kan. Kita punya kok kayak gitu. Jadi memang benar-benar luar biasa lah menurutku ya. Aku sangat-sangat gembira lah dengan kemitraan dengan Tren gitu.
Iya, iya. Bu Tapi suamiku Silvi. pasti nanti nanya deh, ini perusahaannya legal nggak gitu, ntar bener nggak, nanti belum apa-apa pikir passive income tutup lagi. Oke. Aku juga awalnya gitu, sama kayak Bu Silvi, apa nih, bener nggak nih? Tapi jangan-jangan kayak yang pernah aku ikutin, nanti tiba-tiba hilang gitu kan ya. Tapi enggak loh, Bu Casey cerita sangat detail. Aku waktu itu sampai ditunjukin, nih ini loh legalitasnya gitu ya. PT Tren itu udah terdaftar di AP2LI, Bu Silvi. Jadi itu AP2LI itu adalah asosiasi perusahaan penjualan langsung Indonesia. Jadi sudah aman sekali ya. Bonus-bonusnya pun perhitungan bonusnya juga sudah diakui gitu oleh AP2LI ya. Jadi kita sangat-sangat aman. Lalu yang kedua itu ada legalitas dari Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri ya. Di situ aku lihat ya, aku cek ya, betul ternyata terdaftar PT Tren Global Teknologi, Tren Lokal, Tren Global, semua ada di situ. Jadi aku juga sama gitu ya, harus hati-hati kalau mau mulai bisnis gitu, jangan sampai nanti salah langkah gitu kan, nanti dimarahin suami lagi, ini ikut bisnis apa nih, bisnis apa gitu, harus jelas. Nah jadi jangan khawatir, ini PT Tren itu sudah legalitasnya sudah betul-betul diurus ya. Mereka mengurus dulu legalitas sebelum mereka launching. Itu yang aku sangat respect sekali kepada ownernya gitu. Wow, ini luar biasa. Mereka beliau memikirkan ini sampai detail ya sebelum melangkah. Itu loh Bu Silvi. Jadi jangan khawatir lagi untuk legalitas. Bu, lupa nanya tadi itu modemnya itu ada garansi nggak? Aduh, saya kan orangnya clumsy gitu kan, ntar ketotonya jatuh, kecemplung atau apa kepentok gitu, ada garansi nggak gitu, atau asuransi gitu, apa gimana gitu Bu? Garansi ada dong, jelas gitu ya. Waktu di awal juga aku pada saat isi formulir itu ada opsi itu Bu Silvi, opsi itu mau tambah nggak asuransi sebesar 200.000 setahun dengan resikonya all risk. Ya. Tapi dari perusahaan sendiri sebenarnya untuk perangkat itu udah dikasih garansi 1 tahun, baterai 6 bulan, jadi tidak usah khawatir. Tapi kan namanya kadang ada kecelakaan ya pada saat pakai, jatuh, kecemplung, kena air gitu kan. Nah itu kita kalau ikut garansi 200.000 itu udah all risk gitu. Nanti kalau ada kecelakaan begitu ya kita tinggal misalnya hilang nih, tinggal bikin surat kehilangan gitu, nanti diajukan ke perusahaan, kita nanti tinggal mengganti nih biaya untuk mendapatkan produk baru itu 10% dari pada saat kita bergabung. Itu lalu kalau misalnya rusak juga jangan khawatir Bu Silvi, di tempat-tempat di kota-kota tertentu itu kita ada service centernya, nanti tinggal dilihat aja di website. Misalnya kita kalau di Bandung mah gampang, tinggal ke BEC. Nah itu ada service centernya. Lalu ya kalau lihat modemnya Bu Silvi nggak ada sekrup-sekrup nih, jadi nggak akan dibongkar-bongkar sama mereka gitu. Yang ada ganti baru loh. Kalau misalnya rusak baterainya, gantinya semua kan? Ya, seperangkat loh. Jadi asik gitu, dapat lagi yang baru. Nah, gitu. Iya, Bu Sil, aku tambahin ya supaya Bu Sil tuh lebih yakin ya. Jadi kalau AP2LI itu, aku kan jadi banyak baca ya, karena kan ini bisnis luar biasa ya. Ini bukan main-main bisnisnya. Aku banyak baca, ternyata AP2LI itu kalau misalnya untuk mengeluarkan sertifikat, kalau sudah punya sertifikat itu, ini luar biasa. Kenapa? Karena ada peraturannya. Kalau misalnya perusahaan itu sudah bergabung dengan AP2LI, itu pembayaran bonusnya itu 40% pendapatan yang masuk ke perusahaan itu nggak bisa diapa-apain, itu buat pembayaran bonus buat mitra. Jadi perusahaan nggak bakalan bangkrut kayak gitu. Dan ini kan sudah produk dalam negeri ya, sudah ada izin TKDN-nya, izin poselnya udah ada, dan satu lagi Bu Sil yang luar biasa ya. Jadi kita tuh jadi mitra, kita itu semua bonus yang dibayar ke kita itu sudah langsung dipotong pajak. Jadi tuh bangga gitu loh. Kita berbisnis, dan kita juga ikut menyumbangkan sesuatu untuk kesejahteraan bangsa kita. Itu ini banget lah buatku sebenarnya. Gitu. Ya. Aduh, gua kayaknya mengebul ini otak. panas. Yakin pasti. Kesimpulannya mesti gimana ini, Bu Ami? Udah kesimpulan aja langsung. Jadi mesti gimana saya ini? Nah, itu dia nih. Nah, nggak usah pikir lama-lama. Ya, kenapa? Karena waktu adalah segalanya loh, Bu Silvi. Kenapa aku hari ini sama Bu Kaisya antusias sekali untuk cerita ke Bu Silvi? Karena aku ingin Bu Silvi langsung bergabung ya. Karena kita akan terus jalan loh. Kalaupun hari ini Bu Silvi milih, nanti deh Bu Ami, tunggu dulu deh. Aku pengen ngomong dulu sama suami. Aku pengen pelajari dulu gitu ya. Aku pikir
itu terserah Bu Silvi ya. Tapi kalau buat kita itu kita akan jalan terus. Kita akan terus cerita ke banyak orang gitu Tungguin ya. dong, aduh. Nah, itu duit kenapa ditolak Buru gitu aku. kan ya. Kalau ada kesempatan langsung saat ini juga gitu kan. Tinggal isi formulir, aku kasih formulirnya, Bu Silvi tinggal isi ya, Gimana tinggal caranya lapirin kan kita KTP. jauh, gimana ketemunya isi formulirnya? Gampang nanti aku kirim ya, pakai WA juga bisa, formulirnya tinggal Bu Silvi isi ya kan. Nanti aku daftarkan, kalau enggak aku nanti kasih link registrasinya ke Bu Silvi isi sendiri juga silakan, bisa kok. Gitu. Tinggal lampirin aja KTP sama NPWP. Udah deh beres. Nah, jadi itu udah jangan tunggu lama-lama. ketemuan ya Bu ya? Gak usah, zaman gini mah udah gampang, Sekarang juga serba mau online. ayo sekarang. Boleh. Iya, benar banget, ada Bu Casey nanti yang bantuin kok. Bu, Iya, Bu, benar saya nggak? lagi mikir nih Bu, sebenarnya sih saya sih udah tertarik banget nih, ya ibaratnya otak Ya. gua udah lihat dari nol segitu banyak aja udah ngebul gitu ya, kayaknya wah ini dia yang dicari. Masalahnya gimana ngomong sama suami? Belum tentu diizinin. Gimana coba kalau Bu Ami sama Bu Keisha emang suami pada dukung? Aku dulu waktu Bu Casey cerita, aku sih langsung tertarik ya. Aku lagi mikir gimana ya ngomong ke suami. Nanti kalau dia nolak rugi, kehilangan peluang. Aku sih orangnya gimana ya, kalau kata orang Sunda itu namanya bahasa Jermannya kekeh gitu ya. Terabas aja udah gitu ya. Katanya ada bahasa gini Bu Silvi, lebih baik minta maaf daripada minta izin, ya kan? Nah, itu jadi aku pikir udahlah ya, daripada nanti ngomong lama lagi gitu kan ya. Yang penting aku udah yakin dulu, aku udah cek semuanya gitu kan, ya udah aku langsung join. Gitu. Tapi ternyata loh Bu Silvi, tidak diduga-duga setelah aku bergabung, dia melihat gitu ya, aku ajakin juga ketemu sama Bu Casey. Malah dia yang lebih semangat. Wih, asik banget. Jadi bisa suami istri ya? Iya, gitu. Kalau buka gimana tuh? Si Pak Ben gimana tuh? Kan dia kan ngajar tuh. Emang dia mau? Iya, di awal juga ya wajar lah ya kalau pasangan kita itu kan meragukan, dalam arti mereka kan pasti nggak mau dong kita itu kena tipu lah atau apalah seperti itu. Nah, memang di awal juga aku juga sangat memaklumi itu ya. Akhirnya aku ajak, ayo kita ketemu aja lah dulu. Ketemu dulu, kan aku nggak bisa jelasin ya, karena juga gimana mau jelasinnya, kan harus ikut dari awal lah kayak gitu, supaya lihat gambaran besarnya, mindsetnya juga dapat kayak gitu. Akhirnya aku ajak waktu itu, apalagi kebetulan yang memberitahukan tentang ini tuh yang jelasin seorang pejabat kepolisian ya. Jadi memang suamiku tuh langsung percaya. Oh gini, ini bagus banget. Akhirnya malah ya kita sekeluarga itu ada 8 itu dong ambil. Kita langsung 8, ya betul. Banyak banget tuh. 8 titik lah istilahnya. Wih, family semua ya, Buke berarti diajakin emang semua Bu ya. Ambil 1 titik atau lebih juga sama kayak Buke sih gitu? Lah, aku waktu pertama kan aku dulu yang bergabung. Aku cerita, besoknya aku langsung cerita ke suami. Ya, aku bilang, kamu mau ikut nggak jalanin bisnis tren? Lah kan kita kerja terus sampai kapan? Gitu. Aku bilang gitu sih. Dia bilang, ya udah aku juga bergabung kan, aku juga pemakai internet. Nah itu daripada kamu bayar terus gitu kan, mending pakai modem tren aja. Sekalian kita jalanin bisnisnya. Jadi karena aku pikir suami pakai internet, anak aku pakai, ya udah kita bergabung family pack waktu itu. Langsung berikutnya langsung aku daftarkan suami dan anak, Bu Silvi. 3 jadinya? Yes, betul. Apalagi gitu, Bu Silvi ya, suamiku tuh seneng kenapa? Karena ini kan nggak harus ketemu orang, kan masa sekarang ini kan kita riskan banget ketemu orang. Jadi ini cuma mengerjakan dari rumah loh, dari rumah. Udah gitu bahan bakarnya juga udah dari perusahaan internet, ya kan? Ini udah setahun kita udah free internet gitu. Malah aku kan baru gabung tuh 5 bulan ya, katakanlah seperti itu. Tapi internetku sudah gratis untuk 9 tahun ke depan loh. Dahsyat kan? Wow. Jadi benar-benar loh solusi yang dikasih ke kita tuh benar. Solusi internet lancar kan, kita kadang-kadang suka keluar juga jalan gitu kan, bosan juga di rumah ya. Walaupun cuma di mobil tapi jalan. Tapi sepanjang perjalanan biasanya kita dapat blank spot kayak gitu, itu nggak ada lagi masalah sekarang. Makanya tuh aku suka bilang, aduh kangen ya sama blank spot kayak gitu, udah nggak ada lagi gitu kan. Nah apalagi benar yang dibilang itu, solusi internet lancar sama solusi internet itu bisa gratis selamanya. Kalau pikir gini, baru 5 bulan gabung, internet itu sudah gratis untuk 9 tahun ke depan.
Gimana kalau setahun gitu kita gabung? Wah, bisa puluhan tahun ke depan udah nggak perlu lagi mengeluarkan biaya internet kayak gitu. Jadi suamiku juga sangat mensupport sekarang seperti itu. Apalagi kan dia kan ini ya ngajar juga di sekolah bisnis lah kayak gitu, etika bisnis. Jadi ketika melihat ini, wah ini bagus banget. Ini bagus dari legalitasnya, dari produknya. Ini bukan produk makanan atau obat-obatan atau segala macam lah. Ini orang semua butuh kayak gitu. Kayaknya saya sih setelah pikir-pikir saya ambil jalur Bu Ami. Minta lakukan dulu, nanti baru minta maaf. Minta maaf baru minta izin gitu ya. Ya minta maaf dulu, nanti baru minta izin gitu aja lah ya. Jadi berarti habis ini gabung dikasih link registrasi, setelah itu saya mesti ngapain nanti? Jadi selanjutnya ada ini kan ya, ada step-step berikutnya kan, jangan dilepas loh, Mi. Enggak lah. Nah, aku aja kan dibilangin setiap malam aku pasti WA Bu Keisha, ya kan? Setiap hari aku tanya, Bu Keisha ini harus gimana nih, harus kemana? Nah, Bu Keisha bilang, gak usah khawatir, katanya. Di sini tuh enak banget, nanti banyak yang bantu kita. Karena ada training-training loh, Bu Silvi. Jadi tenang. Kita asal kitanya mau, ya harus mau dulu nih. Mau ikut training, ya kita belajar ya. Namanya juga kan kalau mau mulai bisnis, gak mungkin dong tiba-tiba langsung pinter. Ya kan kita seperti mau kerja juga kan sekolah dulu ya kan supaya bisa masuk kerja. Sama di sini juga jalanin bisnis kita anggap kita lagi sekolah dulu, kita ikutin training. Ada trainingnya itu hari Senin, Rabu dan Jumat setiap jam 3. Nah, kita hadir aja terus di situ ya. Nanti Bu Keisha juga selalu mendampingi kita itu hadir di dalam situ. Kita dengerin aja nih cara-caranya bagaimana. Pasti bisa lah Bu Silvi, mudah banget kok. Asal mau aja. Gitu. Jadi siap bergabung kan ya? Bu Ami kerjanya cuma ngundang orang ya. Nah itu ya cerita ke orang, kita ajakin masuk ke Zoom, udah itu doang. Nyemplungin aja gitu ke Zoom kayak nyemplung bakso gitu, plung gitu ya. Biar dia. Tapi kan ditemenin dong, Bu Silvi. Ditemenin dong harus, jangan dibiarin. Kalau udah ngundang orang. Temennya nanti diambil orang. Jangan sampai itu terjadi gitu. Ya itu. Sip, kayaknya sih saya sudah, ini benar-benar pertemuan penting nih, saya harus catat tanggalnya 23 Agustus. Ada yang nggak bisa tidur, Bu Ami, ada yang nggak bisa tidur. Iya, betul. Nanti aku langsung kasih itu formulirnya. Ya, link registrasinya ya. Iya. Nanti intinya kita mengerjainnya mah pas sambil menjaga anak gitu, sambil masak. Iya, itu ini kita kerjain nggak harus seperti orang kerja 8-9 jam kok. Gitu aku kan juga masih kerja, tapi aku biasanya kalau malam sampai pulang rumah itu nonton drakor, aku pindahin nggak nonton drakor lagi. Nah, aku langsung bikin list undangan, besok aku mau telepon siapa ya pagi-pagi sebelum aku kerja. Lah itu kan lebih efektif jadi waktunya daripada drakor berjam-jam nangis-nangisan. Nggak ada cuan. Nggak guna. Mending cari ini lebih menarik. Nah itu. Bener juga. Makanya ini asik banget lah pokoknya. Iya. Wah mantap deh. Ini kayaknya saya lihat-lihat juga orang-orang pada ngumpul-ngumpul juga pada nguping-nguping nih. Pada nguping-nguping, mungkin ada yang mau nanya-nanya gitu ya teman-teman yang di sini gitu, mungkin kan biasa ya kalau kita ngobrol kan ada aja yang mau nanya gitu, silakan ya kalau ada yang mau nanya boleh diketik di chat, nanti saya bantu nanya. Pak Hafter ya mau nimbrung sama ibu-ibu. Silakan. Boleh tolong di-unmute. Pak, malam untuk Pak Ibu Keisha, Ibu Ami. Selamat malam Pak Hafter. Dengan Ibu Silvi. Ya. Memang saya sangat setia dengan pencerahan-pencerahan seperti ini. Jadi jam 13 saya ikut, jam 17 ikut, 19.30 juga ikut seperti itu tiap hari. Karena saya ingin memperdalam pengalaman saya terhadap program ini. Kemudian tadi saya ngundang seseorang teman saya yang namanya Pak Rusmin Nuryadin. Pak Rusmin Nuryadin, dan beliau sudah ada di room kita ini. Kemungkinan beliau diberi kesempatan untuk bertanya. Silahkan. Kami persilakan itu saja Bu. Terima kasih. Ya, baik Pak Hafter. Halo Pak Rusmin. Malam. Sudah kita unmute dari sini. Ya. Silakan Pak Rusmin kalau mau bertanya, unmute mikrofonnya. Sama kameranya ya Pak. Kamera sudah on. Oke. Ya, sudah on. Pak Rusmin, ada yang mau ditanyakan? Mungkin mumpung ada Bu Ami sama Bu Keisha.
Masih mute, Pak, maaf. Atau udah langsung meminta link registrasi? Boleh, Yang langsung penting. dikirim. Boleh. Kayaknya masih belum unmute sih. Silakan juga sambil menunggu Pak Rusmin, ada lagi teman-teman silakan yang mau bertanya. Bu, saya baru ingat, Bu. Ya, silakan yang mau bertanya. Sambil saya nanya sama Bu Elmi, baru ingat. Ya. Apa tuh? Itu jaraknya, Bu, kan modem itu kan katanya bisa 10 perangkat. Itu jaraknya berapa meter ya, Bu ya? Kalau untuk jarak. Kalau untuk jarak itu bisa 15 sampai 20 meter, tapi tergantung ya Bu Silvi, apakah itu di dalam ruangan terbuka atau di dalam ruangan tertutup. Karena itu juga terpengaruh dengan infrastruktur gedung ya. Jadi itu bisa berpengaruh juga, apalagi kalau misalnya ada rumahnya gedongan tingkat gitu. Nah, itu juga berpengaruh. Itu harus melihat gedungnya ya. Kalau di ruang terbuka aman. Aman. Pak Rusmi udah unmute, silakan Bapak ada mau ditanyakan atau mau disampaikan? Belum ada? Oke, silakan ya. Ada pertanyaan di chat tuh Bu Silvi, ada pertanyaan di chat. Pertanyaan di chat ya. Oke. Asuransi sama garansi tadi ada yang 5G Bu, Pak Egbert Ibu Egbert ini di atas. Oh, di atas ya. Mengenai 5G ya. Oke, mengenai 5G ya gitu gimana tuh? Saya baca di koran lagi, di Detik itu waktu itu kan ada 5G tuh, Bu Kay. Ini kan tadi kayaknya kalau nggak salah penjelasannya 4G ya. Terus kita gimana ini trennya nanti? Gimana Bu Kay? Iya, jadi ya kita itu kan di Indonesia itu yang 5G sudah ada, tapi baru beberapa. Dan perkembangan untuk ke 5G juga itu masih butuh waktu lah. Sementara pemerintah untuk sekarang ini yang aku baca, itu tuh lagi mengoptimalkan untuk jaringan 4G di beberapa daerah-daerah yang tertinggal. Ada ribuan BTS yang mau dibangun. Dan untuk yang kalaupun nanti kita akan berubah ke 5G, 4G-nya pasti masih bisa dipakai. Jadi masih terus akan dipakai. Aman ya, aman ya Bu ya. Aman, apalagi kalau misalnya soal 5G itu kan dia kecepatan aja. Jadi ingat loh Bu Silvi, kalau misalnya kita pakai yang 5G itu lebih makan kuota loh. Seperti itu. Gitu, sebenarnya saya sih gaptek sih Bu, saya cuma dengar-dengar doang, saya juga nggak gitu ngerti sebenarnya 5G sama 4G bedanya apa. Berarti cuma di kecepatan doang gitu ya? Bisa pakai bisa pakai aja gitu ya? Saya aja tanya ya sama teman-teman yang di China itu kan sebenarnya sudah ada yang 6G, tapi mereka rata-rata tuh masih pakai yang 4G juga. Mereka walaupun sudah itu tapi masih tetap pakai kok. Jadi 4G itu mereka masih puas kok dengan kecepatan 4G kayak gitu. Indonesia baru berapa titik lah yang 5G, itu juga masih lama lah. Kayak gitu. Yang aman berarti ya. Iya. Kan harus ada. Kalau misalnya 5G, dan handphone pasti kita kan juga harus ganti juga akan terus update juga seperti itu. Iya, betul. Oke, kita juga kan handphone kita baru 4G nih. Berarti kalau 5G kita harus ganti handphone juga. Betul. Iya, gitu. Ya nantilah kalau gitu cari duitnya dari tren dulu Bu. Nah, setuju. Cakep. Ada pertanyaan lagi dari Bu Ingrid dari daerah ke saya. Apakah dengan kita memiliki modem ini kita tidak perlu lagi berlangganan internet? Gimana tuh Bu? Tidak perlu. Kalau menurut saya cukup dari modem saja. Tapi SIM card kita jangan diganti ya, karena kita tetap harus membutuhkan SIM card ya. Nanti Ibu tinggal perpanjang aja masa berlaku SIM card-nya, isi pulsa mungkin berapa gitu untuk memperpanjang saja. Tapi untuk kuota internet di handphone kita sebaiknya dihilangkan gitu kan. Kita tujuannya untuk memindahkan pengeluaran kuota internet kita tadi di awal gitu kan. Jadi sebaiknya kita tetap cukup pakai modem tren aja gitu. Apalagi kalau Ibu punya handphonenya lebih dari 1, ada 2, atau punya anak mau connect juga silakan. Kita bisa cukup ke modem tren ini aja.
Ini jadi lebih Yang di hemat. HP gitu. ya, Bu Ami ya. Iya, yang Beda di sama yang di handphone. rumah ya. Ya jangan, yang di rumah mah silakan aja tetap pakai. Gitu. Jadi Karena berarti ini juga bisa jadi mobile backup. data yang di handphone itu saya nolin, tapi Iya. nomornya saya pertahankan gitu aja Ibu ya. Beli Betul. bahan aja Betul, gitu, Bu Sil. 10.000 gitu. Paling 50.000 Bu Sil, apa ada yang 25 kan? 15.000 saya Bu, biasanya 15.000. Oh, aku 25.000 aja. 25.000. Nanti Iya, sampai iya, iya. tunggu ada SMS mau lewat masa tenggang, aku baru isi lagi. Bener Mama banget. banget sih Bu. Ya tadi Nanti ini tunggu Pak kasih Rusmin peringatan. barusan DM ke saya, jadi tadi Pak Rusmin agak terlambat, jadi dia maunya minta tolong gitu, dikasih satu kesimpulan sebenarnya Ya. tren ini seperti apa, mungkin bisa disingkat, dipres jadi satu kalimat yang panjang gitu. Bu Keisha. Jeblas dalam satu kalimat yang panjang. Bapak Rusmin agak panjang. terlambat ya. Iya. Jadi Pak Rusmin, tren itu sebetulnya memberikan kepada kita solusi internetnya lancar karena tren itu adalah modem yang tidak menggunakan SIM card lagi, tetapi apapun SIM card yang kita punya, kita itu bisa terhubung dengan semua provider, dapat jaringan internet gitu. Yang 4G yang paling stabil kemanapun Bapak mobile, seperti itu ya Pak. Dan solusi yang kedua yang ditawarkan oleh perusahaan adalah solusi kemitraan Pak. Karena kita itu juga dikasih kesempatan untuk mengubah pengeluaran rutin internet kita yang akan terjadi seumur hidup itu bisa kita ubah menjadi 0, bahkan menjadi sumber penghasilan kita juga seumur hidup. Seperti itu. Jadi Bapak nggak pakai tren juga Pak Rusmin pasti keluarin dana buat kuota internetnya, tetapi di tren itu bisa berubah, tidak jadi pengeluaran tetapi jadi penghasilan tetap Bapak, seperti itu Pak. Mungkin gitu Bu Sil. Bu Sil, ada lagi nih Bu Sil yang direct message ke saya. Ini ada Pak Kiki ya, Global Utama Surabaya, bertanya apakah perangkat modem tren ini apakah ada colokan kabel LAN-nya sehingga kalau ada kabel LAN-nya saya bisa colokan ke perangkat PC atau laptop. Ya, silakan kan. Nah, kalau yang untuk ini tuh kalau untuk yang masalah-masalah teknis seperti ini, saya itu biasanya minta tolong sama teman saya yang memang ahlinya. Di sini saya lihat ada beliau hadir juga, Pak Johnny Jackson. Jadi kita bisa minta juga beliau untuk tolong menjelaskannya karena masalah teknis seperti ini beliau yang lebih kompeten. Seperti jadi Bu Silvi bisa minta tolong Pak Johnny Jackson untuk juga menjelaskannya. Iya, silakan Pak Joni. Wah, enak Kita juga ya. ibu lebih ke cuan-cuan soalnya. Iya, betul. Benar-benar. Aku Saya juga senang nggak banget. ngerti. Waktu Saya di awal juga aku nggak ngerti loh, betul. Tapi aku belajar. Enggak, berarti saya ada harapan ya. Saya ada harapan tidak perlu mengerti semua, ada tinggal panggil Iya. orang gitu ya. Betul. Nanti ada yang bantu. Salam kenal. Selamat malam Bu Silvi, Bu Ami dan juga Bu Malam, Rizko. Pak. Iya, jadi kalau pertanyaan tentang kabel LAN dan sebagainya, ya saya ingin informasikan saja bahwa kalau untuk modem tren ini adalah modem untuk portable, sifatnya adalah MiFi atau mobile Wi-Fi. Ya, jadi tidak memiliki port untuk kabel LAN ataupun WAN ya sebagainya. Ya, yang memiliki kabel itu kita tunggu nanti di generasi kedua, yaitu yang sifatnya namanya home router. Nah, router itu baru ada kabel LAN-nya, kabel WAN-nya juga ada semua. Jadi kalau ini fungsinya kurang lebih sama, menggantikan kuota handphone di Bapak Ibu sekalian. Jadi ini sama seperti handphone, ya. Karena bentuknya juga ini sudah Android 8.1, ya. Semua ada touchscreen, aplikasinya semua ada. Tinggal untuk digunakan telepon saja, satu langkah lagi menjadi handphone. Ya, jadi ini betul-betul untuk penggunaan sama seperti di handphone Bapak Ibu, tidak ada kabel LAN dan kabel WAN-nya. Seperti itu, semoga menjawab. Tapi tetap bisa dikonek dengan PC dan laptop kan Pak ya? Ya, betul, karena ini adalah hotspot untuk Wi-Fi, betul, bisa dikoneksikan. Jadi, cuma kalau untuk koneksi pakai kabel LAN atau kabel WAN-nya tidak ada. Karena bukan router, ini Wi-Fi. Nanti kalau yang router baru ada. Koneksinya lewat Wi-Fi ya Pak ya, lewat Wi-Fi ya. Iya, betul. Oke, siap. Mungkin terjawab ya Pak Kiki. Iya, jadi Bu Silvi,
Pak Joni adalah yang juga turut membangun BTS ya. Jadi ikut juga. Jadi beliau begitu mengerti. Coba Pak Joni yang biasa bangun BTS juga mau di sini loh. Karena melihat ini luar biasa. Jadi saya kalau kayak tenis begini, saya bisa minta bantuan teman-teman saya. Wah, Banyak sekali ya? yang ahli di bidang masing-masing itu justru melihat ini sebagai peluang yang luar biasa. Saya mah baru dengar tuh Bu istilah BTS, bisa BTS atau Korea atau BTS. BTS nyanyi K-pop. Saya juga Bu Silvi baru di sini, baru jadi belajar. Ya karena ini kan jadi kita belajar sendiri loh, ya. betul. Jadi kita mesti benar-benar belajar. Kalau enggak, aduh kita gimana dong? Makanya saya juga baru belajar di sini. Belajarnya dari Pak Joni kayak tadi gitu. Itu sih Bu. Iya. Ada lagi nggak yang mau bertanya? Ini ada Pak Henry Simkaltara. Apa mau unmute? Apakah mau bertanya, Pak Henry? Iya, malam. Malam, Pak Henry. Makasih Bu Sylvia, Bu Kesha, Bu Ami. Iya Pak. Ya. Iya, selamat malam. Saya mau nyapa undangan saya malam hari ini Ibu Eti Yusuf dari Jakarta. Silakan bertanya Bu Eti atau langsung bergabung ya. Link registrasi. Ya. Langsung kirimkan ya Pak. Iya, silakan Bu Eti bertanya langsung sama Bu Sylvia, Bu Kesha dan Bu Ami. Ya, silakan. Kalau Bu Etinya nggak ada pertanyaan, Pak Henry yang mesti nanya. Ya. Pilih mana? Saya minta join langsung aja. Pilih merah atau kuning gitu ya? Mau yang bukan cuma merah sama kuning. Oh yang merah apa yang kuning gitu? Ya. Mau jalur Bu Ami atau jalur Bu Kesha izinnya? Nah, itu dia tuh. Pasti yang merah yang tengah ya. Iya. Pasti yang global. Iya. Duitnya lebih banyak ya Bu ya? Iya. Oke. Silakan Bu Eti. Silakan Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan. Kita punya waktu sedikit lagi, udah malam nih, udah mesti anak-anak udah mau sekolah ya Bu ya. Besok siapin. Begitu dari ibu rumah tangga ya Bu. Besok ya. Betul. Tapi ngomong-ngomong Bu Kesha sama Bu Ami, kalian kan udah mulai duluan nih, bener itu udah terima duitnya itu bener. Benar. Tadi kan Bu Kesha udah bilang, udah berapa gratisnya berapa tahun tadi Bu Kesha, aku juga udah balik. Hanya dalam 3 minggu aku. 9 tahun. 9 tahun gratis. Dari itu ya, dari bonus. Berapa lama mulainya? Udah jalanin berapa lama sih? Kalau aku baru mau 5 bulan. 5 bulan, sudah 9 tahun gratis. Bu Ami? Sama juga kurang lebih? Iya, sama 5 bulan juga. Ini kalian 5 bulan gak ngajakin gua, terus ngapain aja ya dari kemarin? Ini mau dimarahin. Kalau enggak kan mungkin aku udah gratis 12 tahun. Katanya gini Bu Silvi, kalau kita mau cerita itu ke orang terdekat dulu. Gitu ya kan keluarga, maksudnya keluarganya nih banyak. Nah ini baru kan cerita ke sahabat, ya kan? Kalau gitu saya biar nggak diomelin semua orang, mendingan saya cepet-cepet nanti mulai cepet-cepet kasih tahu semua orang ya Bu ya. Ya Bu Yeli, silakan Bu Yeli. Soalnya Bu Sil juga sibuk banget ya Bu Ami ya, kita tanya-tanya waktunya ya. Iya, nggak pas terus ya. Jangan tanya sibuknya ngapain, jangan ditanya, nanti malu. Ya, selamat malam. Malam. Selamat malam Bu Silvi, Bu Ami, Bu Kesha. Saya mau menyapa undangan saya. Ada Bu Leni, ada Bu Linda. Silahkan kalau masih ada yang mau ditanyakan, biar lebih paham. Halo Bu Leni, Bu Linda, apakah masih ada di sini? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, kita merumpi bareng. Kalau nggak ada berarti tinggal ditanyakan saja, dikasih link registrasi juga boleh ya Bu Yeli ya. Iya. Bu Leni, Bu Linda, silahkan ada yang mau ditanyakan. Bu Leni ya. Bu Yeli kayaknya Bu Leni sama Bu Linda open kamera nih Bu Yeli. Nah ya, udah nih, udah buka nih. Udah cukup jelas, terima kasih. Nanti tinggal sama Bu Yeli aja. Siap. Kayak nggak asing loh lihat Bu Leni nih. Mukanya. Salam kenal Bu Leni. Iya, kenal. Iya. Bu Yeli mesti nanya loh, Bu Yeli, Bu Leni mau kalau yang gitu, global kalau gitu kita tanya Bu Leni harusnya tadi. Kalau Bu Leni lebih senang apa nih dari yang kita cerita-cerita tadi, lebih senang produk apa bisnisnya nih Bu Leni? Benar.
Dua-duanya sih. Wah, dua-duanya. Kalau gitu tanya lagi sekali lagi Bu Silvi. Apa Bu Ami? Kubu mana nih? Kubu Bu Ami apa Bu Kesia? Kubu izinnya katanya. Yang penting Bu Leni mau yang merah atau yang kuning, tinggal ini kan registrasi. nih. Tuh. Kubu mana nih? Suka yang kuning atau suka yang merah, Bu? Merah apa kuning? Iya, nanti dipikirkan lagi. Ya, bingung ya, sama-sama bagus. Dua-duanya ya. Oke, silakan Bu Esther. Saya sambil minum ya Bu ya. Saya tadi membayarkan uang jadi haus. Iya, terima kasih Bu Silvi, Bu Ami, Bu Kesia. Iya, saya boleh menyapa undangan saya ya. Ibu Wati Dewangga, Pak Egbert, Ibu Santi, Ibu Seli, dan Ibu Lucy dari Makassar. Kalau Ibu Lucy dari Makassar, semua silakan tanya ibu-ibu dan bapak yang kurang jelas. Tadi Pak Egbert juga mau tanya, silakan deh, jangan malu-malu. Halo ya. Pak. Silakan. Pak Egbert ini dari kita pertama kali open gate sudah hadir loh. Iya benar, karena sudah bilang udah siap, ya bisa. Juga ini teman-teman baik semua, juga Pak siapa nih, Ibu Wati, Bu Santi, Bu Seli, Bu Lucy, silakan. Ya, silakan. Iya, wah itu saya melihat ada adik saya juga tuh. Ada ini ya, adik saya nih, ini Ibu Titi Osak nih. Saya panggil dia adik saya. Itu juga ada. Silakan ya, Dek, kalau mau ada yang ditanyakan Ibu Titi Osak. Beruntung sekali saya semuanya mau ngajakin. tanya aja. Ya, Pak Embet. Iya, saya hanya mau tanya aja itu untuk membeli apanya itu hanya 10 sampai 14 juta aja Bu ya, apa beli modemnya itu? Iya, betul Pak. Betul. Kalau Bapak mau family pack tinggal dikali 3 aja, Pak. Oh gitu ya. Itu. Ya, betul. Atau mau kayak Bu Kesia kali 8, Pak. Oh boleh. Iya. Sebab banyak juga. Iya, semua keluarga kan memakai ini semua, memakai internet. Betul, Pak. Ya. Langkah Bu Kesia mungkin bisa jadi bagus juga untuk saya. Betul, Pak. Cuannya juga 8 kali kok. Oh iya. Iya. Oke, terima kasih banyak Bu ya. Thank you Pak Egbert. Oke Bu Nancy, silakan. Atau tadi undangan Bu Esther ada lagi yang mungkin mau raise hand atau mau bertanya? Kalau nggak ada, saya lanjutkan ke Bu Nancy ya. Silakan Bu Nancy. Ya, selamat malam Ibu Silvi, Ibu Ami, Ibu Keisa. Selamat malam Bu Nancy. Menarik sekali ya candaannya dan juga penjelasannya hari ini. Kebetulan itu tadi itu yang saya undang Ibu Ruth Margaret sempat menyinggung masalah MLM. Siapa tahu mau bertanya kembali, silakan Ibu Ruth. Silakan, boleh. Mungkin Ibu Ruth sudah paham dia, seperti hati saya. Oh, gitu aja. Oke lah, hajar. Iya. Kembali lagi Ibu semua tergantung ya. Bu Ruth Margaret ya. Margaret, ya. Iya. Saya sih yakin ya Bu Nancy kalau Bu Ruth Margaret itu biasa menjalankan bisnis MLM, pasti ngerti bedanya ketika lihat di sini. Saya yakin. Iya. Silakan Ibu Ruth, sudah di-unmute. Oke. Silakan Bu Ruth. Ya, mungkin Bu Ruth. Ya. Oke. Ya, nanti mungkin langsung ditanyakan saja Bu Nancy, mungkin saya rasa sudah beres masalah MLM itu. Iya. Memang orang bilang tak kenal maka tak sayang ya, jadi sama seperti saya sebenarnya, saya bilang saya skeptis MLM, sebenarnya saya juga nggak gitu ngerti-ngerti banget sih MLM itu seperti apa. Cuma saya dengar kanan kiri kan pada bilang, janganlah, jangan gitu. Jadi saya ikutan jangan-jangan gitu. Tapi sebenarnya kalau dimengerti lagi, ya itu mungkin nggak tahu juga sebenarnya apa sih gitu ya. Yang penting kita ngerti kan Bu Silvi, dia produknya apa, lalu dia bisa prospeknya seperti apa gitu kan. Kayak kita kan tadi lihat tren itu kita targetnya itu kan 205 juta ya, yang tadi cerita sama Bu Ami tadi kan. Nah, itu 80%-nya juga itu pengguna yang mobile. Itu sangat-sangat besar loh. Itu besar sekali.
apalagi kita belum punya kompetitor kan. Iya, betul. Dia masih pegang hak patennya. Jadi dan baru awal loh. Tren itu baru akan booming tahun depan. Itu Maret 2022. Kita tuh masih di awal banget. Nah, ketika nanti tren booming, itu kita tuh udah di mana gitu kan. Bu Silvi ada di mana? Apakah ada di antara ketika dia mau mengeluarkan juga kan 100.000 unit loh Bu Silvi. Iya, benar. Belum tren juga sudah memberitahukan kepada kita rencana untuk 10 tahun ke depan. Jadi ini wow. Ini saya sih mau mengatakan ya kepada yang hari ini ikut kita ngerumpi ya kayak gitu, yang diajak itu adalah orang-orang yang beruntung. Kenapa? Ya, karena betul. itu orang-orang yang dipilih loh untuk berbagi solusi yang sangat dahsyat. Yang belum merasakannya mungkin akan masih skeptis ya, masih lihat skema, masih apa. Tapi itu sih wajar, sangat dimaklumi lah. Tapi ketika sudah melihat di sini, ada beberapa teman saya juga yang awalnya seperti, tapi ketika dijelaskan lebih lanjut, oh iya ya memang beda. Kayak gitu. Dan akhirnya mereka ya jadi yang tadinya trauma jadi mengerti. Oh oke, iya benar-benar beda kok. Iya. Seperti itu. Iya deh, saya pikir udah Bu, kayaknya pantas saya sudah ngebul, saya sudah pengen cepat-cepat itu link registrasi cepat dikirimkan. Ya, jadi biar semuanya bisa diselesaikan gitu ya. Jadi biar besok sudah bisa langsung dimulai. Di teman-teman di sini juga silakan. Terakhir pertanyaan sih satu lagi terakhir, Bu Keisha, Bu Ami. Bisnis ini bukan cuma untuk ibu-ibu kan ya, bapak-bapak juga ada kan? Aduh, ini mah banyak banget. Buat ya? bapak-bapaknya justru banyak loh Bu Silvi. Banyak ya. Itu beberapa pengusaha yang sekarang ini kan masih agak terhambat ya untuk usahanya. Itu pengusaha-pengusaha besar loh. Ada pengusaha properti, itu kan mereka biasa mengurusi uang yang modalnya juga miliaran ya, tapi mereka melihat di sini tuh ada potensi luar biasa. Wow. Kayak kakak sepupu saya ya yang memang mengajak saya bergabung, beliau juga adalah seorang pengusaha, tetapi melihat ini sebagai satu solusi yang luar biasa. Saya beruntung ketika diperkenalkan, makanya saya itu sangat-sangat berterima kasih kepada kakak sepupu saya itu. Karena ini juga menurut saya sudah jadi memang kita tuh butuh banget, kita butuh. Banyak orang tuh nggak tahu, Bu Sil, dan memang kitalah ini yang menjadi seperti apa ya, pembawa pesan pengharapan. Ya kan Bu Ami tadi bilang kan, di masa sekarang ini, di mana banyak orang yang harus yang sudah tidak bekerja lagi, kayak gitu. Nah, kita bisa memberikan pesan pengharapan kepada mereka untuk bangkit lagi, gitu loh. Iya, betul. Siapa tahu kita jadi saluran berkat juga buat mereka. Benar. Justru saya senangnya di bisnis tren ini ya Bu Silvi. Di sini tuh banyak berbagai profesi, ya nggak cuma karyawan, ibu rumah tangga yang tadi Bu Keisha bilang. Justru saya senang kita bisa mengenal banyak orang, komunitasnya positif sekali gitu ya. Relasi jadi bertambah. Ini yang kita asik ya. Walaupun misalnya ada yang udah dokter gitu, dosen, pengusaha, tapi di sini kita sama-sama belajar dari nol. Ya, bukan berarti mereka pendidikannya lebih tinggi. Memang mereka pendidikannya lebih tinggi, tapi di bidang yang lain. Tetapi di bisnis tren kita semuanya mulai lagi dari nol. Anggap kita mulai lagi dari TK untuk belajar ini. Itu yang saya senang banget. Itu. Oke. Yes. Bu Silvi, itu ada ya. Ada mitra yang dalam waktu 5 bulan itu sudah mencapai penghasilan 600 juta loh. 600 juta. Beliau seorang pengusaha outlet seperti itu. Dan mengajak teman-temannya, dan itu luar biasa loh. Tren benar-benar memberikan solusi bagi banyak sekali orang. Besok ya Bu, ini kan udah malam nih, udah jam 9, anak-anak udah mesti siap tidur. Tapi besok saya telepon tuh tolong ceritakan mengenai si 600 juta itu ya Bu ya. Siapa tahu menginspirasi saya untuk mengebut 600 juta. Oke. Jadi udah malam ini jangan lupa bergabung dulu, besok baru belajar. Besok nanti ikut itu Bu Ami, ikut kita ketemu CEO. Oh iya betul. Besok hari Selasa ya. Iya betul. Iya. Kalau Bu Silvi langsung gabungin paket family ya, gabung paket family, besok bisa langsung ketemu CEO. Wah, karena besok malam itu ada khusus pertemuan yang sudah associate yang punya mitra kiri kanan itu untuk ketemu CEO juga setiap Selasa malam. Oke. Itu besok pagi tolong dijelasin ya, Bu Keisha, Bu Ami, biar tahu nih apa bisa ketemu CEO perusahaan seperti apa rasanya. Ibu rumah tangga loh, gitu kan ya. Oke, kalau gitu teman-teman semuanya terima kasih sudah bersama-sama kami ya dengan obrolan 3 ibu-ibu yang mungkin ceria banget tapi mungkin gitu ya.
Mungkin satu di rumah aja udah berisik, ini punya 3 di Zoom rasanya berisik banget. Tapi thank you banget udah bersama-sama dengan kita. Dan saya percaya malam hari ini Bapak dan Ibu mendapatkan sesuatu, ya mungkin solusi dari internetnya, dari produknya, atau bahkan solusi untuk bisnis yang selama ini mungkin Anda cari. Ya, oke, salam dari saya Sylvia, dari Bu Ami dan Bu Keisha. Terima kasih sudah mendengarkan kami dan sampai ketemu. Mohon maaf juga ya Bu Sylvie kalau ada yang salah. Oh iya, betul. Iya. Salah kata dimaafkan gitu ya. Oke, sampai ketemu lagi semuanya. Bye. Terima kasih. Bye, thank you. Mantap, Ya, Bu Ami, Bu Keisha, Bu Sylvie, thank you. Thank you. Sama-sama. Luar biasa. Semuanya salam sehat, sukses bersama. Thank you. Ya, thank you. Mantap. Thank you semua. Oke.